Halo, selamat datang dalam acara POS, Podcast Online Stock Trading. Bersama saya, Poppy dari Panis-Sekuritas Cabang Kelapa Gading. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Ada siapa? Ada dengan Analia Setiawan. Halo, Ana. Halo. Nah, ini mungkin ada ya banyak yang bertanya-tanya nih, Ana ini siapa sih? Nah, Ana ini adalah perwakilan dari mami-mami cantik nih ya. Biasanya kita ketemunya cuman antar jemput anak. Nah, ternyata Ana ini adalah salah satu investor sekaligus trader saham juga nih ya. Iya, betul. Ya, jadi Ana ini hari ini akan membahas nih tentang investing atau trading, mana nih sebenarnya yang lebih cuan ya gitu, yang lebih oke nih buat kita nih para investor nih. Nah, untuk yang penasaran nih untuk backgroundnya Ana ini, sebenarnya Ana sendiri kenapa sih kok bisa tiba-tiba jatuh cinta nih dengan dunia saham pasar modal Indonesia gitu kan? Mungkin kebanyakan mami-mami kan udah sibuk nih ya gitu dengan acara ngurus anak. Nah, ini masih bisa nih, saya ngurus anak masih bisa dapat cuan gitu dari investasi, dari trading gitu. Ya. Mungkin bisa ada backgroundnya nggak nih? Kenapa nih kok bisa jatuh cinta sama pasar modal Indonesia? Gitu. Oke, thank you sebelumnya Poppy undangannya bisa hadir di sini. Saya mulai trading dari 2016. Awalnya sih sebenarnya coba-coba aja ya gitu, karena nganggur tepatnya. Antar jemput anak itu kan nganggur gitu ya. Nggak ada kerjaan, jadi kita coba trading di 2016. Background saya itu sarjana ekonomi, tapi saya nggak benar-benar mendalami sebelumnya sarjana ekonomi itu tentang ekonomi. Jadi baru mulai trading 2016, mulai berasa feel-nya, mulai jatuh cinta itu mulai persisnya di 2017 gitu. Saya mulai dari Bursa Saham Indonesia. Sudah mulai mendalami sampai di tahun 2020 saya belajar tentang Bursa Saham Amerika. Nah, di situ ketemu mentor-mentor saya yang luar biasa yang memotivasi sehingga saya akhirnya mengambil sertifikasi Certified Securities Analyst dan Certified Technical Analyst ya. Jadi saya pegang 2 sertifikasi CSA dan CTA gitu. Tapi saya sendiri personal trader sebenarnya. Jadi jiwanya trader gitu. Jadi saya memanage fund saya sendiri, fund keluarga saya. Siang hari saya trading di Bursa Saham Indonesia, malam hari saya trading di Bursa Saham Amerika. Nah, menarik nih. Nah, ini mami-mami trader ini ya mungkin nggak kebanyakan semua orang nih ya. Jadi kalau misalnya saya lihat nih, kenapa nih luar biasa nih dari Ana nih? Karena biasanya cuman ngikut apa kata orang nih gitu. Beli saham A, beli saham B. Nah, ternyata itu memang buat pelajaran juga nih ya buat semua mami-mami yang di sana ya. Itu kita juga harus independen juga ya, belajar. Mungkin Ana lebih passionnya lebih ke technical ya. Nah, gitu kan mungkin selain dari fundamental, technical ini menarik ya, seru ya untuk di kutak-atik gitu ya. Nih selain di kutak-atik ada dapat profit juga nih ya buat nambah uang dapur ya. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk hari ini temanya kita adalah cut loss, mungkin ya itulah bahasa yang sering kita pakai ya. Nah, kalau cut loss itu sebenarnya itu strategi investing atau trading ya, kayak gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas lagi nih ya lebih dalamnya. Nah, kebetulan dari Ana udah menyiapkan juga nih beberapa presentasi ya untuk menjelaskan, mungkin bisa langsung dijelaskan juga ya, Ana ya, untuk presentasinya. Presentasinya singkat aja karena kita bicara investasi dan trading ya, karena yang saya lihat istilah investasi dan trading ini seringkali bercampur aduk ya di masyarakat, sehingga banyak juga mungkin kita bisa bilang iklan-iklan yang beredar itu dengan bahasa yang mungkin kurang tepat gitu ya. Seperti contohnya seperti yang kita tahu, investasi itu kan biasanya punya kriteria-kriteria tertentu yang sangat berbeda dengan trading tentunya gitu. Seperti yang kita tahu, kenapa saya ambil judul ini cut loss terus gitu, karena seperti yang kita tahu cut loss itu kan istilah lebih tepat untuk trading, bukan untuk investasi sebenarnya. Meskipun jika investasi ini dibarengi dengan trading bisa terjadi salah kaprah sehingga investasi kita cut loss gitu ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan saya mau sharing tepatnya lebih dalam tentang perbedaan investasi dan juga trading gitu. Nah, perbedaan investasi dan trading ini ada 3. Yang pertama dari rentang waktu, time frame-nya.
Ya, seperti yang kita tahu investasi itu lebih jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau trading, kita sebut trading itu jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan kita sebut 6 bulan kita membeli sesuatu saham 6 bulan lalu kita jual gitu. Mungkin kita nggak bisa sebut itu sebagai investasi ya. Tepatnya kita bisa sebut itu sebagai trading meskipun 6 bulan gitu. Kelihatannya panjang tapi tetap itu kurang dari 1 tahun gitu. Jadi kelihatan sekali dari rentang waktu dan time frame-nya perbedaannya investasi dan juga trading. Nah, berikutnya itu perbedaannya dari cara memilih sahamnya, cara memilih emitennya. Jadi seperti yang kita tahu, secara umum ada 2 cara, dari analisa fundamental atau analisa valuasi dan analisa teknikal. Nah, dari analisa fundamental valuasi ini seperti yang kita tahu kalau kita investasi di perusahaan, di saham gitu ya. Kenapa kita investasi? Karena perusahaan ini menghasilkan earning, menghasilkan pendapatan yang juga dapat supaya perusahaan ini berkembang, perusahaan ini bertumbuh gitu. Jadi kita investasi di perusahaan yang bertumbuh gitu. Sedangkan berbeda sekali dengan technical, di mana technical itu kan kita mencari tren. Kita berusaha mengikuti tren. Khusus untuk bursa saham Indonesia, kita cuma bisa membeli. Kita tidak bisa short sell gitu ya. Kita membeli long position sehingga kita mengikuti tren. Begitu. Sedangkan kalau analisa valuasi ini, fundamental ini, contoh seperti aset-aset kelas seperti misalkan yang ada sekarang forex, kripto dan sebagainya gitu. Apakah ini bisa disebut sebagai investasi? Menurut pendapat saya ini bukan investasi gitu. Karena investasi di mata saya adalah berinvestasi di perusahaan yang menghasilkan growth, menghasilkan pendapatan di mana pendapatannya itu mengembangkan perusahaan lebih besar lagi. Apakah forex, kripto dan sebagainya menghasilkan earnings? Tentunya enggak ya. Gitu. Tapi yang dihasilkan adalah capital gain gitu. Nah, jadi menurut pendapat saya saat ini banyak iklan yang beredar di media sosial di kalangan masyarakat yang bercampur baur ya antara investasi dan juga trading gitu. Investasi di forex gitu. Menurut saya ini suatu hal yang kurang tepat dan perlu adanya aturan-aturan yang mengatur bahasa-bahasa marketing seperti ini supaya tidak menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat awam yang kurang paham tentang investasi gitu ya. Seperti yang kita tahu banyak investasi bodong yang akhir-akhir ini beredar gitu ya. Akibatnya masyarakat ini jadi rusak kepercayaannya kepada institusi yang memang menawarkan investasi dan juga platform trading yang memang yang sebenarnya gitu. Sehingga kepercayaan masyarakat ini rusak karena adanya investasi bodong dan juga bahasa-bahasa marketing yang kurang tepat menurut pendapat saya gitu. Seperti yang kita lihat di sini, analisa valuasi dan juga fundamental ini kan ada rasio-rasio yang perlu kita hitung ya. Rasio likuiditas, efisiensi, hutang, profitabilitas. Ini semua ada di perusahaan gitu. Lalu biasanya ada analisa fundamental dan juga valuasi ini juga dari prospek ke depannya. Di mana perusahaan mungkin punya perencanaan untuk bisnisnya mau berjalan seperti apa, manajemennya seperti apa. Nah, itu masuk semua di analisa fundamental, valuasi gitu. Nah, sedangkan dari analisa teknikal itu ada berbagai macam cara. Analisa teknikal ini kita bisa menggunakan moving average, stokastik, MACD, RSI, ADX, DMI, Bollinger Bands, dan juga ada banyak sekali indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat tren suatu saham gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di fundamental mungkin kita lebih ke arah membeli saham perusahaannya yang saat ini sedang under value gitu ya. Harganya murah tapi perusahaannya sebenarnya berkembang dengan baik, profitnya baik gitu ya. Kita berusaha untuk mendapatkan saham perusahaan ini di harga murah. Jadi kalau harganya makin turun, harusnya kan kita makin beli ya gitu kan, betul. Karena kan kita investasi gitu. Berbeda sekali dengan trading gitu. Di mana trading ini kita memanfaatkan perbedaan harga beli dan harga jual. Kita mencari keuntungan, di saat keuntungan itu kita sudah dapatkan, kita tutup posisi. Gitu. Nah, jadi perbedaan ini menurut saya sangat mendasar antara investasi dan juga trading gitu. Nah, berikutnya itu ada return yang diharapkan, transaksi dan juga return yang diharapkan oleh investor maupun trader gitu. Kalau investor kan
biasanya mereka membeli perusahaan sehingga mereka mengharapkan adanya dividen. Ya. Dividen yang rutin dibagikan oleh perusahaan. Jadi tentunya mereka juga akan akan menjadi suatu pertimbangan jika perusahaan ini rajin memberikan dividen gitu ya. Dengan net income yang bagus, dengan pengembangan dan juga pengaturan manajemennya yang bagus, tentu mereka mengharapkan adanya dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham gitu. Selain dari dividen juga mereka berharap capital gain. Itu capital gain ini kan harga saham perusahaan ini berkembang dari harga murah menjadi makin lama harganya makin mahal sehingga selisihnya itu juga didapatkan oleh investor. Lain dengan trader gitu. Trader ini mungkin lebih fokus ke capital gain, bukan ke dividen gitu ya. Meskipun ada beberapa trader yang entry-nya saat untuk dividen gitu ya. Tapi kan itu kan dividen bukan hunter tujuan. Ya, betul. Tapi kan itu kan bukan tujuan utama ya. Ya. Tujuan utamanya lebih ke arah capital gain di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Sehingga bisa tutup posisi gitu. Berbeda dengan investasi di mana investasi ini mereka jangka waktunya lebih panjang sehingga mereka menunggu adanya dividen. Mereka percaya kepada perusahaan ini gitu. Karena perubahan suatu perusahaan kan tidak bisa berubah dalam waktu singkat. Dimana laporan keuangan aja keluarnya per quarter gitu ya. Setahun keluar 4 kali gitu. Sehingga butuh waktu untuk melihat apakah sustainability perusahaan ini berkembangnya itu sesuai nggak dengan mereka di awal prospeknya seperti ini sesuai nggak gitu kan. Nah itu kan perlu lebih lanjut, perlu lebih lama untuk menilai suatu perusahaan. Berarti intinya kalau investor maupun trading tetap sebenarnya dua analisa ini sangat penting ya. Jadi fundamental itu kan lebih menjelaskan what to buy gitu kan. Harus tahu lah apa yang dibeli gitu, sebaiknya paham ya gitu. Ya mungkin misalnya ya kayak mungkin apa mami-mami yang mau cepet bawa bekal anak taunya apa Indomie. Indomie itu dari mana? Itu dari perusahaannya dari ada Indofood, ada ICBP. Seperti itu. Misalnya mami-mami sering nongkrong di mana? Starbucks. Itu perusahaannya apa? Itu MAP, MAPI kayak begitu ya. Nah, itu kan mungkin buat para investor mau trader tuh harus tahu nih, paham nih kita tahu nih untuk kehidupan sehari-hari ternyata perusahaannya TBK seperti ini loh. Kayak gitu. Mungkin setelah perusahaannya udah ada, nah kita masuk ke technical gitu ya. Jadi technical kita lihat when to buy gitu ya. Kapan nih waktunya? Nah, sekarang ini udah mahal atau udah murah nih ya. Jadi mungkin dua-duanya itu adalah kombinasi yang harus dipahami ya gitu. Jadi hanya cuman fundamental doang, technical belinya sembarangan, itu kita nggak bisa dapet cuan yang maksimal. Itu semua saling melengkapi ya. Karena dulu saya di awal juga karena maunya cepet gitu. Jadi saya belajar technical gitu. Tapi along the way tahun demi tahun saya merasa bahwa ini saya kekurangan sekali nih tentang fundamental. Itu dia kenapa saya mengambil sertifikasi bagian fundamental duluan. Gitu. CSA, saya ambil Certified Securities Analyst duluan. Lalu setelah itu ada Technical Analyst gitu. Karena saya merasa saya punya kekurangan di fundamental gitu. Nah, jadi menurut saya kalau mau bertanya sama saya mana yang lebih baik gitu, sulit ya gitu. Karena menurut saya sama-sama diperlukan gitu. Betul. Gitu. Ya itu adalah kombinasi yang sangat oke banget nih. Ya mungkin kalau misalnya ada yang nggak mau ngejelimet nih, ada rasio-rasionya segala macem, di kita juga ada sih gitu. Bisa lihat company profile-nya semuanya udah di summarize semuanya. Jadi kita bisa lihat dari PI-nya, laporan keuangan terbaru. Nah, itu mungkin memudahkan ya buat para investor maupun trader kan biasanya males gitu ngelihat ngitungnya kayak gimana. Jangan khawatir, kita udah ada summary-nya semuanya, teknikalnya juga udah lengkap. Lengkap banget loh sebenarnya di post ini. Saya juga udah periksa untuk melihat laporan fundamentalnya itu udah disimpulkan ya. Betul. Jadi disimpulkan. sebagai kita sebagai investor itu kita tinggal teliti dan juga jeli menganalisa itu aja sih. Nah ini mungkin sebagai contohnya kayak gini ya. Nah ini kan salah satu contoh dari company profile, bisa dilihat nih dia punya laporan keuangan, contohnya Indofood ya. Ini ya. Nah ini juga diambil dari post nih. Nah ini kalau dari analisanya dari Ana gimana nih tentang perusahaan Indofood nih? Nah kalau Indofood ini saat ini saya nggak fokus ke Indofood gitu ya. Jadi salah satu contoh nih ya. Mungkin karena memasuki bulan puasa nih biasanya consumer good nih ya yang mulai bergerak. Biasanya consumer good. Seperti yang kita lihat kan kalau saya mungkin fokus pertama saya ke earning per share.
Nah, seperti yang kita lihat dari quarter per quarter kan ada kenaikan ya. Meskipun begitu, ini laporannya belum komplit. Ya. Kita mesti lihat sampai quarter keempat di mana baru akan keluar nih akhir-akhir ini kan ya. Betul. Laporan keuangannya. Jadi menurut saya tetap harus dianalisa dibandingkan dari tahun ke tahun gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah ini salah satu contohnya Ya, ini yang salah satu mungkin contohnya. Buat merekanya yang mau paham, buat ngulik-ngulik nih. Nah ini ada semuanya di sini. Nah mungkin nextnya, nah ini contohnya untuk yang technical Ya, ini ya. technical. Nah ini biasanya kalau dari Ana lebih suka teknik mana nih yang suka dipakai nih, favoritnya nih? Kalau saya pribadi nggak ada satu teknik tertentu yang jadi andalan gitu ya, jadi holy grail gitu ya, nggak ada gitu karena saya menggabungkan antara fundamental dan juga teknikal. Seperti yang kita lihat di sini, saya pakai Bollinger Band, saya pakai moving average, pakai stokastik dan juga MACD. Padahal pada kenyataannya sebenarnya mungkin yang saya pakai nggak sebanyak ini gitu. Mungkin saya cuma pakai moving average dan juga stokastik gitu. Nah, kalau untuk saat ini contohnya Indofood gitu ya, seperti yang kita lihat di sisi sebelah kanan ada sedikit kontraksi dari harga, di mana harga mulai menyempit gitu ya, dan juga dia ada di batas bawah Bollinger Band. Nah, ada kemungkinan dengan stokastik dia di area oversold dan juga MACD-nya ada kemungkinan mungkin bisa bergerak ke arah potensi ya, bergerak ke arah Golden Cross gitu. Nah, perlu adanya analisa lebih lanjut di mana jika melewati harga mungkin sekitar 6.600 ya. Ya, 6.600. Sekitar 6.600 dia menembus ke bagian tengah Bollinger Band itu bisa menjadikan sinyal buy. Oke. Gitu. Nah, di mana stokastiknya juga mendukung nih saat ini di area oversold di angka kurang lebih di 20 gitu. Jadi itu salah satu cara bagaimana cara saya memilih saham gitu. Menarik ya. Nah ini kombinasinya banyak kan sih, memang technical banyak ya caranya. Tapi banyak banget. Tapi biasanya sih memang ada combine ya gitu. Mungkin ada lihat dari segi volume juga, dari segi trend line-nya juga seperti apa. Nah itu memang paling nggak mungkin ya kita harus ada menguasai minimal satu aja gitu ya. Kita bisa baca trend line gitu ya. Lihat dari volumenya karena itu mempengaruhi dari segi pergerakan harga saham juga ya. Jadi ya memang yang saya lihat ini nggak bisa instan ya. Ini bukan sesuatu yang bisa instan kita pelajari gitu karena siklus juga berubah-berubah dari tahun ke tahun. Jadi menurut saya dalam kita menganalisa suatu, ketika kita mau mengambil suatu keputusan, kita perlu menganalisa tuh lebih jauh gitu. Nggak hanya kita lihat misalkan moving average-nya saja gitu. Mungkin kita juga perlu lihat saat ini kondisi perusahaannya gimana, merugikah, apakah perusahaannya untung, bisa jadi cuman siklus gitu ya, nggak masalah juga ya. Kalau misalkan memang cuman siklus trading kita mengikuti tren, why not, boleh juga gitu ya, asal yang itu tadi gitu, di saat kita trading ya kita trading, di saat kita investasi ya kita bukan trading gitu, investasi kita mempelajari lebih dalam tentang kesehatan perusahaan, gitu. Dimana saat trading ya bukan itu yang kita lakukan gitu ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin selanjutnya bisa dijelaskan juga nih apa perbedaan investasi sama trading ternyata dari sisi transaksi dan returnnya nih. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kan kalau transaksinya investasi itu ketika transaksi kan mereka telah meluangkan waktu untuk mempelajari saham tertentu. Perusahaan tertentu dipelajari dengan dalam dan juga ada prospek kedepannya seperti apa, manajemennya seperti apa gitu kan, sehingga mereka mungkin transaksinya jarang karena mereka telah menemukan beberapa undervalue, perusahaan yang undervalue mereka beli nih, mereka beli. Mungkin mereka beli secara rutin gitu. Ada yang mereka beli secara rutin, setiap sebulan sekali mereka menyisihkan. Ganti nabung saham ya? Ya, seperti nabung saham gitu ya. Ada juga yang beli banyak di awal, di mana mereka sudah meneliti saham tertentu, lalu mereka secara lamsam, mereka membeli sejumlah tertentu gitu. Boleh aja, nggak masalah gitu. Jadi bisa saya simpulkan di sini investor itu jarang transaksi gitu. Nah, investor juga kan returnnya dari dividen dan juga capital gain gitu ya. Berbeda sekali dengan trader, di mana trader itu ada swing trader, ada scalper, ada position gitu ya. Jadi di mana posisinya ini mereka mengikuti apa yang sedang trending saat itu. Gitu. Di mana saham-saham yang sedang trending ini mereka ngikutin untuk mendapatkan apa? Harapan mereka mendapat capital gain. Gitu. Ada perbedaan
mereka bisa menjual di harga, mereka bisa membeli di harga murah, tapi mereka bisa menjual di harga yang lebih tinggi. Itu kan utamanya trader itu yang mereka butuhkan. Gitu. Sehingga mereka biasanya nggak lama nih untuk memilih suatu saham, untuk melihat dulu laporan keuangannya, melihat prospeknya, aset manajemennya gitu kan. Jadi mereka mengikuti biasanya trader itu menggunakan analisa teknikal, di mana investasi biasanya menggunakan fundamental. Gitu. Itu perbedaan mendasarnya di situ. Gitu. Ya. Kalau misalnya investor berarti ya dia pokoknya saya mau beli perusahaan ya existingnya lama ya kayak gitu. Pokoknya lebih dari setahun itu profitnya konsisten. Yang penting udahlah maksudnya kita beli ya kalau misalnya beratnya merem tinggal aja udah kita lihat deh berapa lama lagi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya trader ya mungkin terutama yang jiwanya gamblingnya besar ya, mungkin kalau misalnya ada yang berani mungkin yang saham udah gorengan ya mungkin lapas ketiga dan sebagainya mungkin banyak yang bilang ditinggal ke WC aja udah rugi. Oh iya betul. langsung langsung cuannya langsung hilang kan, aja. Iya kembali lagi ke jiwa investor dan juga trader masing-masing gitu. Jadi menurut saya yang paling penting di awal saat kita mau mulai investasi atau kita mau jadi trader ya, kita perlu tentukan goal dan tujuan kita. Kita mau transaksi ini mau apa nih? Apakah kita punya cukup banyak waktu luang untuk memantau layar? Gitu. Jika kita punya waktu luang mungkin nggak masalah kita jadi seorang trader gitu. Tapi jika tujuan kita untuk jangka panjang gitu, ya konsisten dengan tujuan awal kita mau jangka panjang ya udah jangka panjang, jangan setelah kita beli 5 menit kemudian kita tengok lagi waduh rugi nih kita cut loss aja gitu jadi ini hal-hal yang perlu ditentukan di awal, jangan investasi kita jadi seperti trading gitu. Apa yang kita tradingkan saat kita sudah punya trading plan kita mau cut loss gitu, tapi kita nggak jadi cut loss gitu karena ini udah sayang ya rugi nih, udah berat nih di hati kita nggak mau lepaskan gitu ya. Jadi menurut saya itu penting banget untuk ditentukan tujuannya di awal, kita mau apa, kita mau lakukan apa gitu. Soalnya kebanyakan juga dari para investor maupun trader juga ya mungkin terutama trader ya gitu. Mereka mau cuannya misalnya 10% gitu, tapi begitu ruginya mungkin udah 15% dia nggak mau rela cut loss. Kayaknya masa besok masih bisa naik, besok masih bisa naik. Nah, itu sebenarnya itu tetap harus balik ke disiplin dari diri sendiri ya. Nanti untuk investor sama trader nih. Nah, kalau dari segi usia nih. Nah, menurut Ana tuh apa lebih cocok yang usianya udah ya lebih matang kayak gitu, apa lebih ke arah investor, atau yang muda boleh nih lebih ke trader? Kalau misalnya dari Ana lihat kayak gimana nih? Ada nggak pengaruh usia sama karakternya nih? Usia gitu? Ya. Kalau menurut saya nggak ada pengaruh ya. Dari usia misalkan yang lebih muda lebih cocok trading gitu, yang lebih berumur lebih cocok investasi. Menurut saya sih nggak ada batasan seperti itu. Tapi kan kita setiap dari kita punya profil resiko yang beda-beda gitu. Mungkin maunya saya trading cocok gitu. Mungkin orang lain nggak nyaman trading, takut gitu kan, nggak tenang, nggak bisa tidur gitu. Padahal mungkin kita seusia gitu. Jadi itu profil resiko setiap orang sih saya rasa beda-beda ya. Meskipun kalau misalkan sudah lebih berumur biasanya cenderung lebih ke arah investasi. Tapi banyak juga tuh yang trading gitu ya. Jadi itu kembali ke personal masing-masing gitu. Tapi ada lebih wise-nya nggak? Mungkin apa karena dari segi usia, apa terutama mungkin ada yang masuk usia pensiun gitu ke atas, apa lebih cocok ke investor aja gitu atau trading gitu? Enggak sih ya, menurut saya nggak ada batasan tertentu, tapi ya itu kita mesti belajar. Kita mesti belajar analisa dan juga nggak dengar kata orang, kita baca di berita gitu. Berita kan selalu, menurut pendapat saya, berita keluar kan ke belakangan. Sudah muncul beritanya, baru tulisannya di media keluar. Gitu ya. Sedangkan kan sudah terjadi kejadiannya, misalkan akuisisi nyala atau ROPS nyala dan sebagainya, di mana harga saat itu kan sudah bergerak lebih dulu ya. Gitu. Nah, jadi menurut pendapat saya tetap harus melakukan analisa pribadi, selain juga mendengar berita-berita dari luar, dari media atau mungkin dari sekuritas apa gitu kan. Itu semua bagus, itu semua baik untuk kita menganalisa lagi lebih dalam gitu. Ya, berarti memang mungkin tergantung dari bagaimana masing-masing dari mereka itu toleransi resikonya ya gitu loh. Kalau misalnya yang kita nyaman, betul, yang nyaman kita ya. Nyaman resikonya seperti apa? Mungkin saya lebih
lebih risky nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi mungkin seumur saya teman saya nggak nyaman, maunya investasi aja deh yang nggak dipikirin, yang nggak dilihat-lihat, mungkin seperti itu ya. Gitu. Mungkin yang enak tidur ya, Iya, ibaratnya nyaman tidur ya. Lebih nyaman Iya. gitu. Kalau nggak, kalau misalnya untuk yang trader yang nggak rela, aduh entah sampai ke bawah-bawah mimpi. Nanti Iya, bilangin nanti aduh jadi nggak hari bisa ini tidur. habis cut loss ini kayaknya masih nyesek kayak gitu. Nah itu mungkin salah satu indikatornya kalau udah nggak nyenyak tidur, kepikiran terus ya mungkin lebih cocok buat jadi investor aja ya. Ya Kayak betul. begitu. Nah saya sih punya pengalaman dulu waktu pas awal trading gitu ya. Saya mulai dengan cara yang menurut saya kurang tepat gitu ya, kurang bagus gitu karena namanya baru pertama kali trading, hype. Kita ikutin emosi, psikologinya belum teratur gitu. Jadi seperti yang tadi kita cerita gitu, saat loss ya udah dibiarin loss. Besok juga naik katanya. Masih ada mau harapan. diakuisisi, katanya mau bagi dividen, katanya gitu dan sebagainya, punya pabrik baru dan sebagainya gitu. Sehingga saya tahan beberapa saham saya waktu itu, saya banyak gitu saham saya kayak di supermarket gitu, mungkin ada 50 atau 60 saham gitu ya di satu portofolio gitu ya. Itu di awal-awal jadi karena hype gitu, sehingga saya punya pengalaman pahit di awal tuh, saya kehilangan hampir 80% modal saya yang saya taruh di awal gitu ya. Itu jadi titik balik saya sih. Setelah itu akhirnya di hari yang sama itu saya cut loss. Saya cut loss itu ya itu hampir hilang 70-80% itu semuanya saya cut loss di hari yang sama. Tanpa melihat saham yang ini apa, saham yang itu gimana, ada potensi naik, ada potensi lebih turun lebih dalam, saya nggak peduli, saya tutup mata, semua sell all gitu di hari itu. Nah, tapi itu jadi titik balik saya sehingga saya bertahan di pasar saham ya sampai hari ini gitu. Itu berarti memang benar kata orang ya, emang pelajaran itu mahalnya itu ya. Betul, meskipun kalau kita cerita gitu ya sama teman, jangan ikutin deh kayak kita gitu. Pelajari dulu deh gitu ya, tapi memang pengalaman pahit itu yang benar-benar melekat di ingatan saya sih. Nah dulu boleh tahu nggak gitu, maksudnya biar kita bisa belajar. Nah dulu tuh lebih banyak ke apa karena dengar kata orang gitu. Saham ini apa bagus atau kayak udah asal aja gitu. Saya ngeliat ini kayaknya naik nih beli gitu. Apa yang ini lagi naik beli kayak gitu. Nah waktu itu apa tuh yang buat bisa kok belinya bisa banyak banget supermarket kayak begitu gitu. Iya waktu itu banyak dengar kata orang ya gitu. Kan? Karena kan dulu kita punya komunitas, saya ada join di komunitas saham gitu, dimana komunitas ini juga sebenarnya cukup baik, cukup bagus. Mereka memberikan rekomendasi saham yang saya juga banyak yang cocok gitu. Tapi karena di awal-awal banyak dengar, karena ngobrol kan di situ kita ngobrol, kemarin cuan yang ini, cuan yang itu, akhirnya karena saya belum paham konsepnya dan lagi-lagi saya memilih untuk masuk ke pasar saham tanpa mempelajari lebih dahulu tentang dunia pasar saham, tanpa menentukan tujuan saya investasi atau trading, itu yang bikin ya udah ikut-ikutan gitu. Oh kemarin dia beli ini, oke kita ikut. Besokannya ada yang bilang ini kan mau diakuisisi dari PMA gitu kan, dari asing. Ikutan beli, ikutan ini, ikutan itu, sampai akhirnya terjebak begitu. Sampai akhirnya terjebak di satu portfolio tuh saya punya 50 sampai 60 saham yang sebenarnya saya nggak tahu saya beli apa. Gitu. Segala macam dibeli gitu ya. LQ45 semua saya punya. Nah, itu gitu. Luar biasa lu melebihi LQ45 loh. Iya, itu jarang sekali kayak begitu. Memang itu sesuatu yang menurut saya pengalaman yang kalau boleh jangan diulang lagi gitu ya. Gitu. Tapi saya berangkat dari sana. Kalau saya nggak pernah mengalami itu mungkin nggak belajar gitu sampai saat ini gitu ya, bisa bertahan di sini kan juga karena pengalaman yang lama itu. Gitu. Ya mungkin buat jadi pelajaran juga nih ya, supermarket serba ada bagus, tapi kalau supermarket saham itu itu kita mau ngeliatnya yang mana gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita idealnya ya kayak di post aja, mungkin tampilannya paling enak kan 4 saham ya gitu loh. Mungkin idealnya ya mulailah dengan sedikit dulu, 4 dengan sektor yang berbeda-beda ya gitu. Jadi bisa. Kita bisa split ya kayak begitu. Tapi kalau misalnya udah tahu supermarket nanti bingung, yang ini turun, apalagi kalau lagi mau turun ya itu yang ibaratnya pas mau cut loss, yang ini turun udah gak keburu lagi turun yang ini. Cut loss berat di hati, berat di hati mau cut loss gitu kan. Bingung juga mau yang mana dulu nih. Yang di cut loss jadi itu kendala di awal saya sih. Sebelum saya akhirnya mulai mempelajari lebih dalam tentang pasar saham gitu. Ya mungkin itu buat jadi
ya buat masukan juga nih, mau investor atau mau trader harus tahu dulu nih yang kita mau beli apa, jangan sembarangan asal pilih ya. Lebih tepatnya sih mungkin pertama kita mengenali diri kita sendiri dulu ya. Profil resiko kita, mungkin tanpa sadar kita maunya trading, padahal kita nggak punya waktu untuk trading, akhirnya kita invest, atau mungkin sebaliknya kita pengennya jadi investor gitu ya. Tapi ya itu tadi setiap 5 menit diliatin harganya kemana gitu ya. Jadi jiwanya trading gitu. Jadi cara yang dulu saya lakukan itu saat saya mulai mempelajari bagaimana cara saya mengatur portfolio saya sendiri, akhirnya saya pisahkan antara investasi dan juga trading gitu. Karena yang invest, oke, kita tutup mata deh, pokoknya kita udah analisa yang ini, kita tahu ini perusahaan menurut saya under value di harga pasar sekarang, punya potensi kenaikan sekian persen, potensi ya, bukan suatu kepastian gitu ya. Akhirnya saya pisahkan yang ini investasi, yang trading ya saya perlakukan sebagaimana trading. Saya punya trading plan yang jelas, di mana saat pertama kali waktu itu kena titik cut loss itu, oke, kita sell, sellnya tapi sambil merem-merem, soalnya takut nih, tapi ya udah, kita udah berjanji sama diri sendiri, ikuti trading plan, gitu ya. Akhirnya dari situ akhirnya melatih psikologi kita juga. Akhirnya lama-lama psikologi kita itu tidak bermain mengikuti pasar. Saya membuat trading plan itu bukan siang hari pas lagi pasar sedang bermain gitu ya. Pasar udah buka, tapi saya bikin trading plan itu di malam hari saat pasar itu sudah nggak bergerak, atau di pagi hari sebelum pasar buka. Karena ketika pasar sudah buka, market saham dibuka, semua orang beli, buy sell itu kita sebagai jadi trader terganggu ya, untuk yang banyak noise gitu ya, istilahnya banyak noise ya. Sehingga kita jadi pengambilan keputusan kita jadi rancu dengan berita-berita yang ada. Jadi ini memang semua momen ini sebenarnya mau baik atau buruk sebenarnya ada aja loh yang cuan di saham pas market lagi jelek itu sebenarnya ada aja. Mungkin, selalu ada kesempatan. Ya, selalu kita lihat aja jeli mana aja nih buat kapan masuk. Tapi yang pasti sih harus standby dana juga nih ya gitu ya. Standby dana, akunnya juga sudah disiapkan nih. Mungkin yang belum punya akun nih di Panin Sekuritas sekarang kita sudah bisa buka lewat online nih ya kayak gitu. Nah itu juga sangat memudahkan ya. Jadi sekarang ini untuk yang pasar modal itu bisa terjangkau untuk semua kalangan. Seperti itu. Jadi mungkin dulu kan mungkin susah ya aksesnya, mungkin harus manual, tanda tangan segala macem. Nah sekarang udah bisa online ya. Itu udah mudah banget. Jadi kita buka hari ini proses pagi ya, mungkin kalau misalnya kita lagi cepet nih ya itu mungkin 1 hari aja bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi ini memudahkan nih buat yang belum punya account. Dan mungkin kalau misalnya sekarang mungkin trennya juga lebih ke anak muda nih sekarang nih. Jadi ada beberapa nasabah tuh udah merekomendasi, nih anak saya nih mau coba investasi saham nih, oh silakan gitu ya. Jadi kita bisa membimbing mereka juga nih. Kita udah, oh nih ada mama papanya udah buka account kayak gitu. Nah biasanya disokong dadanya tuh dari itu sebenarnya motivasi yang baik sih ya. Dari usia dini belajar investasi berarti ya betul. Gitu. Sehingga dari Panin juga pasti kan ada edukasi-edukasi yang bisa membangun untuk pengetahuan anak-anak muda ini untuk di dunia pasar saham gitu. Karena seperti yang kita tahu, mungkin kita pelaku pasar saham itu adalah hutan rimba. Kita harus bisa bertahan gitu ya dengan strategi-strategi, dan juga kita perlu planning yang jelas dari awal gitu. Betul. Oke, berarti intinya memang semuanya itu harus dipersiapkan ya. Jadi untuk ilmu itu tetap nggak ada habisnya. Jadi ya mungkin tidak ada yang terlambat ya untuk belajar ya. Mungkin dari segi usia apa sudah terlalu tuakah atau mudakah segala macam, jangan takut dan jangan tidak terlambat lah ya. Mungkin buat mami-mami ini ya kalau misalnya tertarik ke dunia saham sebenarnya menarik ya. Jadi mungkin kalau misalnya udah selesai antar anak sekolah, nah kita kan punya banyak waktu nih ya. Nah waktunya ini bisa nih coba kita lihat-lihat nih. Kita transaksi di kafe biasanya. Iya, nah tuh transaksinya di kafe trading bareng ya. Nah itu apalagi kan mungkin dari pagi sampai siang jangka waktunya kan cukup panjang nih ya kayak gitu. Kita bisa analisa kalau misalkan punya teman yang bareng-bareng trading, kita bisa analisa bareng gitu ya. Seru-seruan ya nanti ya kayak gitu. Nah itu mungkin buat para mami-mami ya itu mungkin bisa jadi ya siapa tahu buat nambah-nambah uang dapur, bukan uang dapur, uang jajan mungkin buat lifestyle ya. Iya betul. Iya kayak gitu. Oke. Menurut saya di awal kita perlu menetapkan kita mau jadi investor atau trader, atau kita
mau jadi investor dan juga mau jadi trader boleh juga gitu Ya, ya. Tapi perlu jelas itu di awal gitu sehingga kita juga mempelajarinya tepat gitu ya. Nggak ada yang instan, semuanya perlu pakai belajar gitu. Nah, tuh, Jangan tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan gitu. Kecuali Indomie. Jadi semua harus belajar. Semua harus belajar. Sekarang semua tersedia secara gratis di mana-mana gitu. Buku juga nggak terlalu mahal gitu ya. Kita semua bisa belajar dari buku, bisa belajar dari media, bisa belajar dari sosial media yang lain gitu. Banyak informasi-informasi gratis. Jadi lakukanlah analisa sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, terima kasih banget ya Ana ya udah hadir dalam acara kita. Nah, kita mempunyai tujuan yang sama, memberikan edukasi nih ya kepada investor dan trader semuanya nih agar arahnya tepat nih ya gitu. Jadi biar menemukan jati dirinya itu biar lebih jelas di awal. Jadi toh untuk ujungnya sebenarnya kita mau mencapaikan profit ya gitu ya, cuan bersama, tujuannya sebenarnya kan itu ya gitu. Oke, mungkin buat para investor maupun trader kita banyak video untuk edukasi nih ya gitu. Edukasinya kita banyak dari sumber yang terpercaya, dari tim riset dari Panen Sekuritas. Mungkin kita bisa cek di YouTube-nya Tampans Channel, dan untuk yang acara yang seperti podcast ini bisa dapat disimak juga di YouTube maupun di Spotify. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga edukasi ini berguna buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di podcast online trading berikutnya. Ya, thank you semuanya. Thank you.